Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sesi berikutnya, yaitu masukan dari Ketua Dewan Pertimbangan Klinis atau DPK kepada Prof. Dr. Agus Purwadianto DFM SH MSI SPFK. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Moderator, Bapak Dirut, Bapak Ketua DJSN, dan seluruh moderator, seluruh pembicara yang saya hormati. Saya dapat giliran yang kedua, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa. Oke. Kemudian slide saya udah bisa dilihat ya, mudah-mudahan bisa dilihat. Baik, Dewan Pertimbangan Klinis itu satu-satunya yang secara legal ada di dalam bentuk lembaga, karena memang di dalam Perpres 82 tahun 2018 tersebut adalah memang ada kelembagaannya ya. Jadi dibandingkan dengan yang lain-lain mestinya kita kedudukan hukumnya lebih kuat. Dan ini dari sini kita ada dua fungsi utama. Pertama adalah penyelesaian sengketa klinis. Ini adalah administrative last resort, artinya dalam fase musyawarah di antara semua pemangku kepentingan dalam ranah eksekutif sebelum nanti dikirim ataupun salah satu pihak tidak sepakat masuk ke ranah yudikatif. Itu kami yang menyelesaikannya sengketa klinis. Di samping itu ada fungsi kedua adalah penguatan sistem. Nah, di bawah P2JK memang ada komite-komite yang lain, termasuk HTA tadi yang Prof. Budi Weko sampaikan, dan mitra kita Formularium Nasional di sini ya. Ya. Kemudian kita juga sengketa yang kita maksud adalah tripartit. Jadi ada 3 pihak, yaitu peserta, Vaskes, BPJS Kesehatan. Dan tentu saja karena kami adalah sebagian adalah dari akademisi dan sebagian dari profesi, maka kami bekerja secara imparsial independen itu. Karena kembali lagi unsur-unsur profesi juga ada di Vaskes di sini ya. Kemudian kita juga mengidentifikasi antara sengketa dan permasalahan. Sebenarnya permasalahan ini banyak sekali kalau kita ikuti hampir semua cuitan dan ada di medsos, muncul banyak sekali, tapi hanya sedikit yang muncul secara formal masuk ke dalam sengketa. Dan akhir-akhir ini juga agak berkurang. Saya juga tidak tahu, pada awal-awalnya cukup banyak, kita sudah bisa menyelesaikan sekitar ada 12 kasus. Yang terbesar adalah masalah Stratusumab itu yang jadi cukup khusus. Nah, kita lihat di sini interaksi kita sebenarnya dengan TKMKB dan DPM. Kami dari sejak awal sebelum kita reformulasi fungsi Dewan Pertimbangan Klinis, kita sangat mendengar teman-teman dari TKMKB, waktu itu Prof. Askobat dan Dewan Pertimbangan Medis di bawah Prof. Farid Husain ya waktu itu ya. Dan kita selalu ada interaksi. Dan di antara hal ini kembali lagi kalau ada dispute, secara regulasi kami yang last resort. Jadi artinya kalau ada perbedaan pendapat di antara masing-masing ini, kami yang memutuskan yang terakhir ya. Nah, undang-undangnya seperti ini, kita sudah ada ya, tinggal dibaca saja. Nah, ini yang terakhir dari kasus-kasus yang kami selesaikan, betul yang tadi Prof. Budi Weko sampaikan, kita juga merambah kasus ke program. Jadi ini yang saran kami sebelum lupa adalah bagaimana nanti teman-teman BPJS juga lebih merapikan lagi kalau berkaitan dengan masalah program di kesehatan, karena kembali lagi irisannya apakah nanti dengan APBN atau APBD dan sebagainya. Kemudian di 2018 kita membuat odontektomi. Ini sekedar contoh bahwa pada akhirnya kita dengan inovasi, karena PNPK-nya tidak begitu rinci, maka kita membuat seperti ini. Jadi ini adalah satu contoh output produk kita untuk menyelesaikan sengketa. Ini adalah jembatan antara PNPK yang belum rinci dengan PPK, atau kita bisa mengatakan ini sebagai PPK panduan praktek klinik yang kolektif di antara beberapa rumah sakit. Dan ini rencana kita akan membagi nanti, mudah-mudahan bisa join dengan Pak Budi Weko nanti untuk bagaimana kita menerbitkan prioritas untuk yang katastrofik. Nah, beberapa hal yang dalam pengalaman kita selama ini memang FKTL, terutama rumah sakit, masih memilih permasalahan klinis ya, itu lebih ke arah tarifnya gitu, terutama yang katastrofik. Jadi tadi saya juga mendengar
Bu Susi masih belum selesai masalah manlak. Jadi memang terus terang keterlambatan manlak ini menjadi salah satu potensi sengketa, terutama yang top up CBG saya. Jadi ini saya yakin teman-teman di HTA juga sudah mengendus masalah ini. Kemudian ada klaim yang tertunda, kemudian kurang optimalnya clinical pathway, ini kembali karena masalahnya juga ada yang belum rigid. Tapi di satu sisi memang kita tetap harus waspadai. Kenapa? Karena kami adalah last resort di ranah eksekutif. Jadi sebelum masuk ke yudikatif, mestinya kami berharap bahwa semua pemangku kepentingan membereskan masalah ini. Jadi jangan sampai ke arah fraud, karena kembali lagi persoalan fraud ini sudah digulirkan oleh KPK, tapi mungkin itu persoalan yang tertunda waktunya. Katanya datanya sudah cukup banyak. Nah, kemudian beberapa hal bahwa teman-teman profesi khususnya spesialis ya, yang di Fasiankes belum cukup sensitif terhadap masalah pertimbangan sumber daya. Ya, ini yang terus terang memang apakah ada kaitan dengan masalah fee for service ya. Dan kemudian yang satu lagi adalah dalam kaitan dengan rujukan itu adalah karena perbedaan tarif ya. Jadi kita lihat dimensi IPS-nya lebih menentukan daripada dimensi IPA-nya ya. Itu rinciannya seperti itu secara singkat. Nah, kemudian kalau kita lihat dari permasalahan ini kembali lagi, jadi adalah PNPK-nya yang belum rinci, banyak penafsiran, putusan yang tidak dipatuhi, ini juga ada dari teman-teman BPJS, ya ada yang nyoba-nyoba brontektomi, ternyata ditafsirkan secara berbeda ya. Kemudian juga koordinasi yang ini nanti mudah-mudahan dari sisi hulunya nanti dengan Pak Adang, mudah-mudahan kita pernah identifisir dulu adanya kebersamaan di level cabang ya dengan teman-teman ID juga nantinya. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya problematika ini adalah letaknya banyak di dinas kesehatan. Nah, sayang dalam konteks pertimbangan klinis mereka atau kami di provinsi TPK tim pertimbangan klinis ini baru menerima setelah ada aduan masyarakat. Nah, yang non teknis ini sudah banyak penyelesaian. Masalahnya adalah yang penyelesaian non teknis ini ketika menyangkut ada pertimbangan klinisnya tidak terrecord secara baik. Nah, ini juga sama dengan yang ada di Dewan Pertimbangan Medis selama ini. Nah, ini juga kalau kita lihat banyak sekali lembaga-lembaga yang terkait yang sebenarnya bisa dikoordinasikan ya, mulai dari DPRS, DPM dan sebagainya sampai di profesi. Nah, sayangnya antara Majelis Kehormatan Etik, Majelis Kehormatan Disiplin dan sebagainya, Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit ini belum dimanfaatkan. Kembali lagi ya, kenapa? Karena kita sama-sama paham. Tinggal 3 menit, Prof. Ya, oke, baik. Karena kita sama-sama paham bahwa problem dugaan moral hasad ada. Nah, ini di MK DKI juga sama. Ini adalah problem yang terjadi sampai sekarang masih sama. Ini tinggal diekstrapolit kalau nanti terkait masalah klaim, apakah nanti ada hubungannya atau tidak. Ini perlu penelitian mestinya ya. Kemudian ini adalah kisah sukses BPJS tahun 2014-2016. Sayangnya ini tidak berlanjut, jadi kami mohon ini dilanjutkan karena kami sudah punya kisi-kisi yaitu kebijakan yang insentif dan disinsentif waktu itu sudah ada. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Ini juga contoh untuk evaluasi dari TKMKB. Intinya adalah mestinya ada regulasinya yang nanti ditetapkan ya. Jadi sebagai satu best practice. Nah, ini kembali lagi bahwa jernih di hulu ini adalah pangkal karena kembali lagi problematika di tarif ini kalau kita dekati pasti pertimbangan klinisnya ada. Dan ini adalah dimensinya dari profesi dan ingat bahwa ini adalah masalah etika dan disiplin juga tetap mewarnai. Nah, sedangkan di sini dalam konteks manajemen ada sumber daya dan costing ada birokrasi. Jadi kalau indah di sini adalah kalau antara etika, disiplin dan asas-asas umum pemerintahan yang baik itu adalah bisa menjadi jakar dari semua manlak tadi ya. Jadi kita tidak banyak dispute akhirnya. Nah, jadi akhirnya adalah bahwa saran kita adalah memang diperlukan penataan menyeluruh yang incremental ya, standar nasionalnya tadi yang saya sudah sampaikan si supply-nya. Prof. Ali Gufron dulu termasuk triumvirat itu ya di waktu beliau menjadi Wamenkes, mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Kemudian juga gatekeeper dan juga akhirnya kembali masalah kesejahteraan dokter dan nakes lain ini perlu didialogkan secara terbuka karena ini kadang-kadang menjadi alasan dan kembali lagi kalau semuanya tabayun secara baik BPJS bisa menjadi inisiator di level yang makro, mudah-mudahan akan bisa menjadi pemacu yang ke arah kebaikan. Kemudian yang kedua adalah kembali lagi karena Yankes dan sistem pembiayaan adalah sesuatu yang amat mulia dasarnya ya. Nah, untuk mencegah moral hazard ya dari profesi maupun birokrasi mestinya diharapkan mensosialisasikan semua matriks yang sudah ada, kemudian juga revisi bunga rampai,
kemudian inisiasi etiko-legal, forum koordinasi pemangku kepentingan di level cabang tadi, dan bila perlu sekali lagi dari sisi perubahan perilaku diharapkan mestinya BPJS menginisiat juga pertobatan profesi dan birokrasi. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, tepat juga waktunya 10 menit.